itu istishab? Secara etimologi, istishab berasal dari kata istashaba yang berarti menemani atau menyertai. Secara terminologi, istishab menurut Imam Al-Subki didefinisikan sebagai subutu amrin pisani li subutihi pil awali li pukdani ma yasluhu li tagyiri. Menetapkan hukum atas masalah yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ada dalil yang mengubahnya. Jadi, hukum awal sama dengan hukum akhir, kecuali di dalam perjalanan ada dalil yang mengubahnya. Sebagai salah satu contoh, saya berwudu saat saya akan melaksanakan sholat subuh. Kemudian, pada waktu duha, saya ingin melaksanakan sholat duha. Saya ingat bahwa saya belum batal wudu. Maka wudu yang tadi bisa dipakai untuk sholat duha, kecuali ditemukan hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi pada prinsipnya, hukum awal sama dengan hukum akhir, kecuali ada dalil yang mengubahnya. Menurut Imam Abu Zahroh dalam kitabnya Ushul Fiqih, istishab dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, istishab al-baro'ah al-asliyah. Pada dasarnya, setiap orang terbebas dari tanggungan. Al-aslu baro'atud dimah, yakni terbebasnya manusia dari tuntutan syara sampai ada petunjuk yang menghendaki perintah tersebut. Sebagaimana anak kecil yang tidak dibebankan tuntutan apapun sampai ia balik. Pada dasarnya, setiap manusia terbebas dari tuntutan ataupun pembebanan apapun. Contoh pengaplikasiannya, Ayu menghendaki bahwasanya Ai memiliki hutang pada Ayu senilai 20.000. Tetapi Ai tidak mengakuinya. Nah, pada situasi ini, Ai lah yang dibenarkan. Karena pada dasarnya Ai tidak memiliki tanggungan atau beban apapun kepada Ayu, kecuali Ayu memperlihatkan atau menunjukkan bukti-bukti yang mendukung pengakuannya. Nah, makanya kalau punya hutang lebih baik dicatat ya. Yang kedua, istishab al-ibahah al-asliyah. Istishab yang didasarkan atas hukum asal, yaitu mubah. Nah, istishab ini menurut ulama usul fikih mereka membuat kaidah, yakni al-aslu fil asya'i ibahatu hatta yadulla dalilu ala tahririn. Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contoh, hukum memakan binatang adalah mubah. Lalu datang dalil, ada beberapa hewan atau binatang yang diharamkan untuk memakannya. Jadi hukum asalnya mubah, tetap mubah, kecuali ada dalil yang mengubahnya. 3. Istishab al-hukmu, yaitu menetapkan suatu hukum yang sudah ada dan berlaku sejak dulu hingga sekarang, hingga ada dalil yang mengubahnya. Nah, istishab ini melahirkan kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya, sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana keadaan hukum semula. Jadi, maksudnya menerapkan hukum yang masa lalu untuk masa sekarang boleh, kecuali ada dalil yang menyatakan bahwa hukum itu tidak boleh digunakan lagi, atau ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Contoh, status kepemilikan harta benda tetap menjadi hak milik pada kepemilikan semula, kecuali ada bukti yang menyatakan bahwa harta tersebut telah pindah tangan ke pemilik yang baru. Keempat, istishab al-wasfi, yaitu istishab yang didasarkan pada anggapan bahwa masih tetapnya sifat yang ada pada keadaan semula sampai ada bukti-bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat seseorang yang dimiliki oleh manusia yang hidup.
manusia itu hilang. Nah, manusia itu tetap diyakini ada sebelum ada bukti yang menyatakan bahwa manusia itu telah wafat. Istishab ini melahirkan kaidah al-yakinu la yujalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contoh lain, tetapnya sifat suci bagi air sampai ada najis yang mengubahnya, mengubah warna, rasa, ataupun baunya. Selanjutnya, kehujahan istishab. Menurut Abu Zahroh, bahwasanya mayoritas ulama usul fikih menerima 3 macam istishab, yaitu istishab al-baro'ah al-asliyah, istishab al-ibahah al-asliyah, dan istishab al-hukmu. Namun pada macam istishab al-wasfi terjadi silang pendapat atau beberapa perbedaan pendapat. Di antaranya, 1. Ulama Malikiyah As-Syafi'iyah menyatakan bahwa istishab al-wasfi dapat dijadikan sebagai dalil hukum secara mutlak, baik itsbat maupun dab. 2. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah hanya menerima istishab al-wasfi dalam hal mempertahankan hukum yang ada, namun menolak istishab al-wasfi dalam menetapkan hukum. Ketiga, menurut Mustafa Said Al-Han, terdapat kelompok lain yang terdiri dari sebagian ulama Hanafiyah dan ulama As-Syafi'iyah, Abu Husain Al-Basri, dan sekelompok ulama mutakalimin menolak menggunakan istishab. Mereka berargumen bahwa halal haram hukum syara didasarkan pada teks yang nyata dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, meskipun demikian, mayoritas ulama menggunakan istishab sebagai dasar hukum terakhir setelah berusaha mencari ketentuan hukum pada sumber-sumber yang telah disepakati. Dengan demikian, istishab masih relevan digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah hukum, baik dalam hukum keluarga, pidana, ekonomi, maupun keperdataan. Baik teman-teman dan para penonton, itulah yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.